Saya tegak lurus dengan Bapak Presiden, mana program-program Bapak Presiden yang harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan gitu. Dari pertemuan kemarin sama Pak Prabowo dan Pak Rosan itu seperti apa sih Pak? Dan kan udah 3 kali bertemu dengan Pak Prabowo, sudah semakin dekat atau seperti apa nih Pak? Yang diomongin apa aja Loh, Pak? Yang terakhir-terakhir kan jelas statement daripada Pak Prabowo bahwa ada pertemuan saya dengan Bapak Presiden dan Pak Prabowo di Bogor untuk bicara industri pertahanan. Itu jelas. Dan kenapa saya bawa Pak Rosan ke Pak Prabowo? Karena industri pertahanan itu di bawah Pak Rosan. Ya. Dan insya Allah nanti Senin Selasa kita lihat jadi nggak Bapak Presiden meninjau pabrik pindad yang di Malang. Nah itu bagian dari pembicaraan. Karena begini loh, terlepas dari situasi ekonomi, kembali situasi keamanan itu penting. Memang survei-survei mengenai penegakan hukum tinggi. Survei-survei politik pun tinggi. Ya kan, maksudnya positif hasilnya. Tetapi tetap kita harus benar-benar mengantisipasi bahwa faktor keamanan ini, ya defense ya, untuk kita harus penting. Karena tidak mungkin yang namanya pertumbuhan ekonomi kalau negaranya tidak aman. Nah inilah kenapa persiapan-persiapan ini yang harus kita punyai dari sektor industri keamanan. Kita bicara safety, mandiri pangan, mandiri energi. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan di satu daerah, kita tidak punya pelurunya, tidak punya senjatanya, ini bahaya juga gitu. Ya bukan berarti kita ingin melakukan kekerasan. Tetapi yang namanya tadi ketika ada ofensif dari tentu bangsa lain, ya kita harus juga jaga rakyat kita gitu. Apalagi kita punya sistem yang kuat ketika ABRI bersama rakyat. Ini kan hal-hal yang saya rasa konteksnya masih di situ gitu. Kalau teman-teman media tanya ada bicara politik, saya rasa belum. Ya, saya belum ditugasin ke sini ya gitu. Ya, dan saya sendiri sudah sampaikan berulang-ulang. Tentu penting sekali buat saya ketika misalnya, ini kan misalnya ke arah yang lebih politis. Kan tadi saya bilang ke media, koalisinya kan belum terbentuk. Ya, koalisi yang misalnya ini Pak Erick Thohir kan belum ada gitu. Kan nggak cukup dari salah satu partai, itu realita gitu. Yang kedua, saya juga berharap punya chemistry. Ya. Saya tidak mau menjadi bagian misalnya harus dipaksa kawin gitu. Jangan. Nggak enak juga gitu loh. Karena apa? Penting sekali chemistry karena ini kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi, ya rata-rata sekarang pendapatan masyarakat Indonesia 4.600, yang nanti ke depan di masa pemerintahan Pak Jokowi itu bisa mungkin 5.000 lebih, tetapi 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kan harus segera mendapatkan 10.000 supaya kita tidak terjebak dari ekonomi menengah yang terkunci. Ketika penduduk Indonesia seperti di Jepang, yang tua makin banyak. Nah ini kan realita, jadi apa? Perlu ada chemistry. Yang ketiga tentu tadi, saya tegak lurus dengan Bapak Presiden, mana program-program Bapak Presiden yang harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan gitu. Karena kenapa? Saya selalu bilang contoh yang ada di Kementerian BUMN. Apakah pilihan Ibu Rini kepada direksi salah? Enggak. Banyak yang tetap dipertahankan, Pak Ririk, Bu Nika, ya kan ada. Tetapi juga ada direksi yang diganti. Jadi artinya apa? Yang namanya keberlanjutan program kepemimpinan itu harus terjadi. Nah artinya apa? Tegak lurus ke Pak Presiden program-program supaya kita ini bangun terus gitu. Nah yang keempat, nah ini yang paling penting buat saya. Saya tidak mau menjadi bagian pemerintah ya yang hanya mengejar kekuasaan ya,
tidak ada hasilnya buat bangsa dan negara, apalagi sampai akhirnya rakyatnya sengsara. Lebih baik tetap yang selalu saya bilang, saya siap di dalam pemerintah, saya siap di luar pemerintah, kembali ke swasta. Orang ngurus bola aja kan tekan kontraknya sampai 2027, betul nggak? Ya, betul. Atau mau dilengserin? Ya, kalau dilengserin ya nggak sampai 2027 gitu. Ya, jadi artinya apa? Sampai 2027. Menteri BUMN sampai tahun depan. Jadi masih ada tugas-tugas yang memang harus diselesaikan. Ya. Tapi Cukup? secara pribadi Anda sudah melihat chemistry Anda kemana, walaupun Anda tidak sebut? Chemistry? Iya. Ya belum Nyamannya lah, dengan siapa? belum dong. Kenapa saya bertemu dengan semua pihak, Pak Anies juga saya ketemu. Tetapi kan sebatas waktu itu apakah dengan Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, semua konteksnya di pekerjaan. Ya, belum bicara individu dan ke depan. Jadi masih konteksnya pekerjaan gitu. Ya, jadi kemarin sama Pak Ganjar bertanya, ini program stunting gimana? Oh ini Pak, rencananya begini seperti ini. Tetapi itu juga diinformasikan dengan gubernur-gubernur lain gitu. Kemarin sama Pak Ridwan Kamil waktu di Bandung kita bicara kereta cepat. Salah satunya perbaikan daripada Tegaluar, ya supaya nanti dari Jakarta Bandung berhenti di Tegaluar, tetapi kan di Tegaluar mesti ada penjemputan kendaraan. Nah kemarin saya meeting di kantor, ya dengan Pak Bupati Kabupaten Bandung, ya juga ada di rut Jasa Marga, di rut kereta api. Nah itu kan sama. Jadi konteksnya lebih banyak pekerjaan. Memang saya boring. Ya tapi itulah saya gitu. Saya pekerja aja gitu, ya. Masih. Terima kasih banyak. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.